selamat siang, selamat datang di podcast hari ini. Selamat datang, masih bersama saya Muhammad Dana Pramudito. Dan kali ini saya nggak akan sendirian, saya akan bersama rekan dan teman saya yang akan menemani podcast pada hari ini. Sebentar. Sebentar aja. Kita akan memanggil teman kita. Yo, assalamualaikum. Yo guys, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Gimana guys kabarnya guys? Ini untuk teman-teman yang di Indonesia. Yang nonton ini apa kabar nih untuk teman-teman yang nonton? Dari mana aja nih, absen dulu yuk. Halo guys. Halo. Halo Apa guys, kabar nih? Apa kabar kawan? sehat-sehat. Alhamdulillah. Fun fact guys. Silakan kenalan teman-teman, silakan perkenalan diri terlebih dahulu dari mas-mas yang pakai kacamata dan helm putih. Mas-mas kacamata ya. Oke. Kacamata dan helm putih. Helm putih ya. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Jaya Sadewa, panggil saja Jeza ya. Saya sekarang berada di Jepang, ya bekerja selayaknya orang cari uang aja lah. Dan tetap belajar di UT, jangan lupa kuliah di UT. Soka. Sus, nih. Yo, untuk teman saya nggak boleh Loh, itu perkenalan. benar bagaimana itu sinyalnya? Berapa? Sama helm putih. Kenal sama aku aja mbak. Tapi Suara kedengaran nggak? dengeran tapi sedikit mendem ya suaranya ya. Suara tak mendem. Coba lebih maju dikit. Kita pakai ini. Pakai ini aku. Udah nggak apa-apa, bisa ngomong. Tapi Yo. fun fact-nya guys, sama Apa itu? saya dan sama beliau ini ternyata pernah bertemu saat aku masih SMP ya. Ternyata kita pernah bertemu antara tahun berapa ya Pak dulu ya Pak? Itu tahun mungkin 2016, 17, 18 deh kayaknya. Mungkin ya. Kalau nggak sebelumnya ya. Dan itu nggak tahu kalau sekarang ternyata itu teman saya juga. Sangat menyenangkan sekali, bukan? Sangat membagongkan. Pokoknya Kayaknya jadi saksi itu. dunia terlalu sempit kayaknya, Ci. Dunia terlalu sempit. Dunia Apa terlalu minum sempit dulu banget. ya? Aman Pak. Jangan lupa stok kopi ya guys. Nih, Mas Visi kesibukannya apa nih? Aku sekarang lagi kebanyakan desain sih. Tapi masih bermain musik. Oh itu sudah pendarah daging. Wajib ya. Hardcore for Wajib life. ya. Hardcore for life. Hardcore yang jadi sehat. Berarti Mas Visi ini selain
pekerjaannya seorang desainer juga sibuk masih bermain musik ya. Betul sekali. Terus soal lagu-lagu gimana Pak? Aman? Aku sekarang ini itu lagi fokusnya di itu ya, apa sih namanya? Yang lagi hardcore, galau-galauan. Kalau versi keras ya ternyata ya. Betul. Anak muda menolak untuk lemah lembut ternyata ya. Drummer hati-hati yang takut itu loh. Saya juga drummer, Mbak. Oke, Ji, tema kali ini kita akan membahas apa nih? Oke, untuk tema kali ini mungkin karena kita dari divisi IMP dan seputaran masih ngedit-ngedit. Kita bertiga tukang desain ya. Ya, dan kita bertiga kebetulan tukang desain. Kita siap menerima seluruh revisian. Bukan tukang desain ya, tukang setting lebih tepatnya. Oh iya, tukang Iya. setting. Ya, boleh. Lebih ke tukang setting. Temanya apa, Ji? Temanya, Ji? Apa? Tema pada hari ini apa nih? Untuk tema pada hari ini tuh, bentar, saya juga sedikit lupa ya, karena banyak kerjaan ya. Saya dalam membangun Untuk sebuah institusi. ya, untuk membangun karakter institusi dan dalam peran di desain ya guys. Soalnya desain tuh kalau menurut aku pribadi itu penting juga sih, soalnya buat kayak promosi, buat nge-branding diri sendiri juga bisa kan. Betul sekali. Untuk zaman-zaman sekarang yang semuanya serba digital, bisa mencari cuan di situ. Itu sangat-sangat bagus. Setuju kan kalau soal ini kan? Betul sekali. Tapi balik lagi, mungkin pas zaman-zaman kita dulu itu untuk desainan kan lebih banyak pakai manual ya, kurang lebihnya. Ya. Nggak kayak zaman sekarang tinggal klik jadi. Terkadang tuh saya gimana ya? Terkadang tuh saya kayak sakit hati gitu loh. Saya bikin susah-susah manual, kok kalian berdua tinggal klik gitu loh. Itu saya juga sama ya Pak. Apalagi sekarang ya kayak sesimpel inilah kalau nggak tinggal klik Pinterest. Ah, betul. Nah itu banyak banget itu. Tinggal salin template udah jadi. Betul. Itu yang sangat. membuat saya sakit hati. Tapi gimana lagi, namanya perkembangan zaman ya kan? Ya, kita harus tetap mengikuti. Jadi kayak ambil sisi positifnya itu kayak buat efektivitas, kayak buat kecepatan gitu. Misalnya kayak kita lagi deadline, lagi ini, terus kita langsung ke AI aja deh, nggak apa-apa biar cepet gitu. Dan jadilah gitu. Nah, terus bisa juga jadi referensi juga kan? Benar. Pas bener-bener kayak lagi buntu banget, wah ini gimana ya? Ini harus gimana ya? Soalnya terkadang ini kan, kalau misalnya kita kayak membuat ya sesimpel membuat flyer aja lah. Kadang di pikiran kita kan udah kayak mikirin ntar buatnya gini. Tapi pas kita langsung buka aplikasinya, gimana ya? Ini harus kadang itu ya? Kadang sebuah itu keluar ketika kita ingin tidur, ya nggak sih? Iya, saya nggak sih. Kalau saya itu keluar sebuah ide itu biasanya pas lagi bertapa. Oh, itu sepertinya anak band banget ya. Anak band banget nih, soalnya relate ya. Anak band banget. Tapi bener sih. Kalau enggak tengah-tengah malam tuh. Nggak, Jam-jam rawan overthinking tuh Jam-jam. biasanya. Waduh. Iya ya, harusnya pas gini-gini ya. galau-galaunya gitu. Iya, itu langsung kepikiran, waduh kerjaanku harusnya gini sih. Buka lagi deh. Dan itu sangat menyebalkan ya. Kadang-kadang agak sedikit menyebalkan juga ya. Betul. Oke, mungkin mau mulai dari sekarang aja kah? Ayo kita masuk Wawancara sama beliau ini. Pertama nih, dari saya dulu. Menurut Mas Fizi ini, sebenarnya definisi desain dalam konteks institusi itu apa sih?
apakah hanya sebuah visual atau lebih luas daripada itu? Kalau menurut saya sih, apa sebenarnya definisi desain dalam konteks institusi ya? Hmm. Kadang itu orang mengira desain itu hanya soal bentuk, warna, logo, dan layout, dan kemasan. Sesuatu yang indah untuk dilihat, tapi berhenti di permukaan. Paham nggak maksud saya? Paham. Terus, padahal kalau kita berhenti di situ, kita kehilangan esensi dalam perjalanan yang bernama dari kata desain. Desain itu bukan hanya how it looks, tapi how it works, how it feels, and how it means. It's not about decoration, but it's all about direction. Desain itu adalah cara sebuah lembaga, entah itu universitas, perusahaan, istilah company, kayak komunitas gitu, menyusun makna agar bisa dirasakan secara utuh oleh perasaan yang dalam manusia. Nah, terus bayangkan aja bahwa institusi itu seperti tubuh. Visi adalah otaknya, dan nilai adalah jantungnya, dan desain. Desain itu adalah kulitnya. Tapi bukan sekedar lapisan luar. Kulit itu punya suhu, tekstur, dan punya identitas yang membuat orang tahu. Ini loh lembaga yang saya percaya. Dan desain bukan hanya apa yang dilihat dari mata, tapi apa yang dirasakan oleh hati saat berinteraksi dengan sebuah sistem. Seperti kita, contoh, kita lagi desain gini nih, gimana yang bagus enaknya ya, gitu. Gimana yang enak ya. Jadi kayak hati dan tangan dan komputer itu kayak menyatu dengan perasaan kita gitu loh. Nah, contoh lah kalau kayak kampus kalian itu di UT, universitas terbuka kan ya. Nah, misalnya kalau kamu itu kan identik dengan warna biru gitu, dengan atmosfer yang tertata itu, biru itu melambangkan kayak kejayaan sih kalau nggak salah ya. Nah, dari signaturnya, dari logonya kamu, warna logonya kamu, dan apa logo yang kamu punya itu, sehingga ekspresi orang-orang di dalamnya itu mengembangkan, itu artinya kamu sudah merasakan desain yang bekerja, karena universitas terbuka itu udah punya seperti kayak signature gitu loh. Jadi logo ini kalau warna ini biru ini pasti langsung maksudnya ke universitas terbuka itu. Apalagi untuk para mahasiswa yang sedang bekerja di luar negeri seperti itu sih. Itu. Jadi desain dalam institusi itu adalah pengalaman kolektif yang dikurasi dengan kesadaran. Dan bagaimana sebuah nilai diubah menjadi gestur, simbol, sistem, dan menjadi sebuah kenangan yang melekat di otak-otak manusia saat mereka melihatnya. Kurang lebih seperti itu sih penjelasan dari saya. Bagus banget. Berarti itu tuh seberapa besar pengaruh desain dalam membangun identitas dan karakter untuk sebuah perusahaan atau lembaga mungkin ya. Itu seberapa besar sih pengaruhnya desain dalam kalau itu sih menurut aku itu sangat-sangat berpengaruh besar ya, karena sebuah desain terutamanya logo itu kayak mencakup brand identity kita, bahwa orang yang bisa lihat logo ini, dari sini langsung gitu, dari sini langsung, dari sini, bahwa jadi kayak bagaimana cara membuat desain terutama logo itu agar melekat di otak manusia saat mereka melihatnya, dan bahwa mereka tahu ini tuh logonya ini gitu loh. Paham. Gitu. Tapi Mas P segini punya watermark sendiri nggak? Kalau saya ada watermark sendiri. Watermark. Berarti namanya P di Arsana atau apa itu? Kalau yang untuk di desain yang dua dimensinya saya itu namanya Arsana Art. Setelah nama saya Art, kan seni anjay. Tapi saya jadi kenapa namanya ada Arsananya? Apakah kok ayah dari Mas Biji ini seorang pecinta seni juga? Kebetulan ayah saya itu pecinta musik juga dan suka nulis juga. Satu
namanya Artsana, dan keluarga saya yang adik-adik saya itu semuanya namanya Artsana semua. Jadi udah dibilang kayak marga sih. Lebih ke Marga. ternyata ya. Emang boleh se-art itu, Mas? Oh boleh dong, anjay. Anjing, kenapa harus ada aja? Habis ini pelari culture nih. Oh, iya. Saya udah lari bos tadi pagi, habis ini tadi biasa lagi sakit hati, jadi pelampiasan Oh, itu. PES berapa nih hari ini? Hari ini di Teknam aja di 8 kilometer. Lumayan sih, tapi lumayan sih. Kira-kira ke P1 nggak menuju surga garis finishnya? Gimana? Kira-kira mau sampai P1 nggak sampai surga garis finishnya? Oh kalau P1 itu mending saya pilih tidur aja sih. Ternyata berat banget ya. Ternyata berat. Nah ini saya sudah turun 35 kilo dalam waktu 6 bulan. Wih, 1 bulan 10 kilo sih. Luar biasa juga. Kenapa? Apa ya? Kenapa sampai sebegitunya menurunkan berat badan? Loh, Anda tahu, tanpa perlu saya jelaskan lagi. Nggak boleh dibahas di sini ya. Ya, Nggak boleh dibahas di sini anak muda. Ini ya, kayaknya ini soalnya kalau cerita berat banget nih, jangan di sini. Berat. Nanti kalau cerita sampai habis, kopi 4 bungkus nggak habis loh. Oke, back to the topic. Berarti apa ya? Bagaimana desain itu bisa membentuk kayak first impression masyarakat terhadap mungkin sebuah komunitas atau brand ya? Itu bagaimana desain bisa membentuk? Mungkin bukan membentuk ya, mungkin desain itu bisa mungkin melambangkan apa membuat kalau orang lihat tuh, wah ini tuh bisa nih, wah ini tuh bisa nih, kayak nge-branding mungkin ya. Kayak personal branding gitu ya. Jadi bagaimana desain itu bisa membentuk sebuah stigma? Kadang desain itu terlihat begitu netral, bentuk dari warna, ruang dan sebagainya seolah hanya menjadi seolah keputusan visual. Tapi sebenarnya desain itu tidak pernah netral. Kenapa? Karena desain selalu berpihak, selalu membawa nilai, dan disitulah kekuatannya, sekaligus bahayanya dari sebuah desain. Karena desain itu punya kekuatan untuk membentuk persepsi massal. Ketika sesuatu dilihat berulang kali dalam konteks yang sama, otak manusia membangun asosiasi otomatis. Contoh, kita mulai percaya bukan karena berpikir, tapi karena terbiasa dengan melihat caranya dengan cara tertentu. Contohnya, mari kita bayangkan yang contoh sederhana. Sebuah lembaga sosial yang membuat kampanye tentang kemiskinan. Mereka menampilkan visual anak kecil tanpa alas kaki, wajah kotor, dan latar kumuh seperti yang pakai kupluk putih itu loh. Yang contohnya itu kayak yang pakai kupluk putih loh. Oh, seperti itu. Jadi si topi putih ini melambangkan Indonesia banget ya. Nah, jadi yang pakai kupluk putih itu melambangkan contoh sederhana sebagai sebuah lembaga sosial yang membuat kampanye tentang kemiskinan. Mereka menampilkan visual anak kecil tanpa alas kaki, wajah kotor, dan latar kumuh. Itu melambangkan maksudnya baik ingin mengubah empati manusia. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Yang terjadi setelahnya adalah masyarakat mulai membentuk persepsi bahwa kemiskinan selalu tampak seperti itu. Mereka lupa bahwa kemiskinan juga bisa berpakaian rapih, tersenyum, bahkan duduk di universitas. Dan desain visual itu terus-menerus menampilkan satu jenis wajah kebutaan, akhirnya menciptakan stigma visual. Ini loh desain yang kemiskinan itu jadinya kayak gini, nggak jauh-jauh dari sini, gitu. Jadi sebuah pikir kolektif yang membatasi cara kita memandang realitas dari sebuah desain. Waduh, ini aslinya dari pengalaman
Tapi dari pengalaman Mas di sini, kira-kira elemen apa yang paling krusial untuk menonjolkan? Suaranya Mas dengar? Lanjut ya. Mohon diulangi dong. Suaranya dan. Dari pengalaman Mas di sini, elemen apa yang paling krusial untuk menonjolkan karakter kayak logo, warna, typografi maupun layout? Kalau dari saya itu sih dari pertama itu kita lari ke warna dan typografi. Warna itu jadi kita harus membangun contoh lah kayak sebuah buat untuk brand apa yang enak ya, kalau saya coba bikin ke sebuah brand cafe gitu. Contoh kalau cafe itu identik dengan warna-warna soft kayak coklat, grey, putih, dan hitam. Nah, setelah menentukan konsep warnanya, kita lari ke typografinya. Jadi kayak di bagian up, nah kita juga harus rundingkan dulu dengan yang owner cafe-nya. Kita itu, ini mau gimana loh konsepnya ya, ini mau gimana konsepnya gitu. Setelah itu kita mulai pembuatan logo harus dengan identik yang sesuai dengan cafe itu. Jadi biar orang balik lagi ke, wah ini loh, cafe ini, logonya ini gitu. Jadi mereka supaya punya to the point, kayak mungkin daya tarik dari sebuah brand identity agar orang bisa pergi dan berkali-kali datang berkunjung ke tempat itu secara bergantian. Seperti itu. Lebih kayak membangun identitas ya. Membangun brand identity. Itu salah satu tugas yang sulit sih sebagai seorang desainer. Benar. Itu susah banget sih, menurutku emang susah sih membangun identitas, apalagi nge-branding kan dengan identitas tersebut tuh susah banget sih. Betul. Jadi ini kan kalau Mas Misi kan, jadi kan setiap orang itu punya apa ya style art-nya masing-masing. Nah dari Mas Misi ini apa yang kira-kira paling menonjol dari style art-nya Mas Misi ini? Kalau style art, dari kayak mungkin apapun itu ya. Kalau saya itu sih lebih cenderung ke retro vintage ya kalau dari dulu. Jadi kayak ke desain-desain contoh poster tahun 70-80-an kayak ala-ala Marilyn Monroe gitu loh. Gitu. Paham. Terus kan kalau dalam sebuah desain tuh mesti ada estetika dan fungsi dalam desain dong, iya kan? Terus bagaimana itu caranya menyeimbangkannya? Kayak estetikanya tuh gini, terus berarti ini fungsinya harus gini juga dong. Itu gimana tuh cara menyeimbangkannya? Soalnya agak tricky sih kalau menurutku ya. Iya sih. Trik juga perlu banget. Nah, itu bagaimana tuh? Ya, estetika sebagai spirit. Kalau kita kembali ke estetika itu apa sih? Estetika itu, kalau menurut aku itu sebuah bentuk keindahan dalam sebuah desain. Tapi tentang yang paling jujur dalam menampilkan keseimbangan. Kita sering dengar kalimat form follow function, yang artinya tapi di dunia modern, kalimat itu sudah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Jadi desain itu bukan sekedar alat, tapi juga ekspresi. Ekspresi. Bukan hanya efisien, tapi juga mengunggah. Dan dari situlah kita menentukan tantangan besar bagi setiap desainer, seniman, dan bahkan lembaga yang hidup di era visual ini, seperti kita ini. Bagaimana menyeimbangkan estetika dengan fungsi, makna, dan konteks? Itu pertanyaannya bagus sih. Keseimbangan dalam desain itu tidak berarti simetri ya. Bukan soal dua sisi yang sama panjang, tapi dua makna yang saling memahami. Jadi desain itu anggapnya dua orang yang sedang jatuh cinta gitu, dan saling memahami gitu. Gampangannya gitu. Kita menyeimbangkan antara apa yang dilihat dan apa yang dirasakan.
Dan dalam konteks institusi, keseimbangan estetika berarti bagaimana desain tetap menarik tanpa kehilangan esensi nilai-nilai lembaga itu sendiri. Dan karena desain yang terlalu estetis bisa kehilangan kedalaman loh. Jadi kita boleh estetis, cuma harus menilai dari kedalaman-kedalaman bagaimana kita akan menjadikan estetika itu sebuah brand identity. Misalnya, universitas yang ingin menampilkan karakter modern, tapi tetap berakar pada nilai-nilai lokal. Kalau terlalu modern, ia bisa kehilangan rasa ketepatan. Dan kalau terlalu tradisional, bisa kehilangan relevansi. Jadi, keseimbangan estetika adalah cara menemukan jiwa di antara dua ujung itu. Dan kita semua tahu, keindahan itu memikat mata. Betul nggak? Betul banget. Apapun itu. Entah cewek, entah desain, dan lain-lainnya. Betul. Tapi kejelasan itu yang menenangkan pikiran. Desain yang seimbang itu adalah desain yang membuat orang ingin melihat, tapi juga mudah memahami. Berpikir apple to apple gitu. Sementara di sisi lain, lihat brand identity seperti Nike, Apple, Adidas, terus banyak lah kayak contoh kita brand identity dari brand-brand luar negeri kita sudah terkenal lah ya. Estetikanya lebih dinamis, lebih bold dan lebih emosional. Tapi tetap terukur dari garisnya, bentuk hingga tipografinya yang diarahkan untuk memicu energi gerak. Tidak berlebihan, tidak juga datar. Itulah harmoni keseimbangan dari sebuah desain. Dan desain yang seimbang itu memiliki ritme, sama seperti musik. Reza kan seorang musisi juga kan? Iya. Dia tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan ruang kosong memberi nafas, dan kapan warna harus memimpin percakapan visual. Iya. Dan dalam dunia visual komunikasi, prinsip itu disebut visual rhythm. Terlalu banyak elemen membuat mata lelah, terlalu sedikit membuat jiwa kehilangan rasa. Aja. Iya, betul. Ini perlu dicatat dalam kata-kata hari ini. Paham. Jadi kata-kata hari ini tuh terlalu banyak elemen membuat mata lelah, terlalu sedikit membuat jiwa kehilangan rasa. Seperti saya saat ini. Jadi keseimbangan estetika adalah sebuah tentang tempo. Sama seperti kehidupan kita. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tahu kapan dan harus berhenti. Paham. Ini ada nih, aku ada satu pertanyaan nih. Ini apa ya? Kalau Mas Biji nih, kita desain yang simple, apa yang kayak rame gitu. Kan ada kan kayak desain Lain nggak dengar tadi? Suka desain yang simple gitu. Kayak apa ya? Kayak logo band-band gitu kan simple kan. Yang akar-akar bukan? Iya, simple kan. Namanya tahu lah ya rame. Mungkin tema abstrak, tapi abstraknya tuh sakit di mata. Tahu kan? Paham. Nah, itu suka yang mana tuh? Kalau aku tergantung bandnya sama genrenya sih. Kembali lagi ke situ. Kalau bukan band berarti apa ya? Mungkin untuk semuanya lah, untuk semua desain. Kalau misalnya kalau untuk semua desain itu kayak lebih aku lebih suka yang simple tapi kena ke maknanya langsung gitu loh. Sama sih sama. Soalnya kalau kami itu apa ya? Kalau aku lebih ke nyesuaiin kayak tema ya mungkin ya. Iya kan? Kan ada tema yang kalau ini kayaknya lebih curhat ya, Dit. Iya, lebih curhat. Gak apa-apa. Kalau soalnya aku kan sukanya kayak nyesuaiin tema gitu loh. Misalnya ini, wah ini harusnya tuh nggak usah terlalu ramai, bagus sih. Yang penting kena aja. Yang penting kita bikin makna apa nih? Jangan terlalu sakit banget di mata. Iya kan?
Betul. Apalagi warnanya kayak waduh, kayak ya warna yang pemilihan warna yang kurang gitu kan, Nabrak-nabrak gimana? masih Iya. nabrak banget, Apa sakit gimana banget. gitu sih ya sih. Betul. Itu kurang sih menurutku sih. Kalau rame tuh aku juga suka, kayak rame tuh kayak apa ya, misal ini aja deh, sesimpel produknya Castify. Ah ya Nah, Castify. kan ada yang kayak yang model stick cuma kayak ditempel-tempelin gitu kan. Hmm. Nah, tapi itu kan bagus ya. Maksudnya warnanya tuh kalau cerah ya cerah. Kalau mau gelap ya jangan ada yang cerah, gelap-gelap semua gitu kan. Iya sih, betul. Nah, ini tuh enggak. Gelap cerah, wah jadi satu. Sakit banget. Nabrak kalau desain nabrak gitu kan kurang sih menurut aku loh. Iya sih, kalau menurutku mending kayaknya kamu udah deh, tidur aja deh, gak usah pegang desain deh. Iya, soalnya kan Kurang. kayak yang tadi yang aku bilang, setiap orang itu punya style art masing-masing, dan Iya mungkin kan? antara kedua orang itu saling bertabrakan gitu loh. Iya sih, Iya. jadi kayak diibaratkan itu yin and yang ya. Nah, betul. Seharusnya kayak gini gitu. Kan beda-beda. Yin Soalnya and ya yang. kalau dari pengalaman pribadi ya, kayak aku sama Dito kan beda, kayak ya ibaratnya beda genre gitu kan. Lah terus kalau misalnya buat satu desain bareng, ya udah ambil tengahnya aja. Ambil tengahnya. Iya. Kalau mau ngikutin salah satu mah oke ya, tapi kan kadang ini kurang, ini begini, ya udah ambil tengah, udah paling enak tuh. Tapi kan ada juga kayak yang mungkin ini orang-orang random Iya aja, sih. pengalamanku aja deh yang aman, pengalamanku aja. Ada tuh dulu yang satu beda genre. Nah, ini bisa disebut ya mungkin ya. Wah, rubah total. Kok beda, hasil kok beda, warna kok banyak yang rubah ya, kok malah jadi Iya sakit. betul sekali. Nah, itu kan agak, wah, kok kurang nyebelin sih. Kurang sih. Jadi kalau dari aku sendiri tuh kayak misalnya ada dua desainer. Contohnya aku sama Danar kan sering share soal desainan gitu kan. Hmm. Kalau aku sendiri sih, kalau enggak gitu. Jadi aku kalau sama Danar tuh sering ribut soal desain. Enggak gini loh gitu. Jadi Itu kayaknya sama ya, itu kayaknya sama juga. Sering ya, kayaknya ya. Sering banget kita ada bentrokan ide gitu kan. Kalau udah bentrok, mantap. mah kayaknya lanjut besok aja deh. Kayaknya Ya lanjut besok. daripada Banget. kadang kita yang sebagai tukang edit itu kayak harus menunggu mood kita baik dulu baru bisa edit. Iya, Tukang setting. tukang setting. Itu kenapa? Kayak soundman ya, lebih ke soundman ya. Tukang setting. Tapi menurut Mas Wis ini lebih enak kalau tukar pikiran atau melampiaskan idenya sendiri gitu? Kalau saya sih kita balik lagi lihat partner kita. Kalau saya sih emang kebanyakan lebih suka mengekspresikan emosi diri sendiri gitu. Paham. Karena jadi desain, kalau kenapa gitu? Jadi di desain itu tahu perasaan kita gimana, kondisi kita lagi gimana, dan sebagainya. Jadi desain yang saya buat itu contohnya kan melambangkan ekspresi kita ya saat ini. Seperti itu. Paham. Ini ada pertanyaan. Bang, apakah Perma UT Jepang akan mengadakan kelas online tanpa ke depannya? Wih, gimana sih? Sebagai calon pemimpin sebuah divisi gimana sih? Loh. Aku ternyata calon pemimpin ya, ternyata ya. Tapi ini ide bagus sih. Kedepannya kita bisa memberikan ilmu kita, pengalaman kita dalam mengedit ke publik gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang yang tertarik dengan sebuah desain, jadi kita bisa ngasih ilmu yang udah kita dapat gitu.
tapi boleh, menurutku boleh juga sih kalau mau emang Boleh juga sih. kayak mau apa gini aja lah, misal belajar belajar sih. Soalnya pengalaman ini ya, pengalaman iya itu tuh ada yang dia bisa ngedit, cuma dia nggak bisa kayak nyari-nyari, mungkin bukan nyari ya, kayak bikin proposinya tuh harus pas gitu tuh ada. Dan itu pernah pernah sih nanya-nanya ke aku sampai jam berapa ya, 3 pagi kayaknya. Buset. Serius, itu dari jam 11, jam 10, 11-an ya mungkin ya, sampai pagi tuh ada. Tapi dia ada, kalau ada kesanggupan, bukan kesanggupan, kayak terus serius bener-bener mau belajar, mungkin bisa lah, bisa diobrolin ntar ya mungkin. Dan Tertarik ya? kalau Itu tertarik ya? Siapa katanya kamu sama Permadi gimana? Bisa cara coba perma Jepang ya bang? Anjay, ampun. tiba-tiba Kalau juga jadi ketua ya. Benar kan bisa pulang. Waduh, mungkin bisa dicoba mungkin ya. Enggak. Aku jadi mas-mas ya nggak apa-apa. Wow. Mungkin ada pertanyaan lagi. Aku ada kak, beri nongkrong dong kak. Boleh. Boleh. oh ya Mas Lucy Ya, kan ya. ini saya seorang desainer yang bekerja dalam bidang apa ya komersil lah, kayak arsitek gitu kan. Nah itu kan pasti ada pelanggannya Mas Lucy yang terus minta revisi gitu. Jadi dari pandangan Mas Lucy gimana, kayak orang yang selalu meminta revisi gitu? Pandangan Apa kita orang lihat? yang selalu minta revisi. Apa kita kita sendiri gitu? Apa gimana? Iya sih. Kalau dari pertama itu ya, revisi itu bukan musuh. Loh, Revisi itu cuan. Itu Iya. kalau isinya cuma sekali, Iya. ya kan? Kalau kali-kali. Oh, kalau di aku sih ya, revisi itu, bukan per revisi sama, jadi per jam, per 1 jamnya misalnya ada revisi berapa kali sekian, jadi tinggal dikaliin aja gitu loh. Kalau revisinya 2 jam ya tambah lagi, 3 jam tambah lagi, 4 jam tambah lagi gitu loh. Gitu. Enak. Kalau gitu enak. Soalnya ini bisa nggak sih pakai metode itu sih? harusnya bisa ya, tapi kan Harusnya bisa nggak sih kita bisa sih, Bisa tapi itu. bagi ini ya mungkin ya, ntar kalau revisinya per jam tuh lebih jadinya ke keterlaluan yang minta revisi kayaknya deh. Jadinya ke Iya keterlaluan. sih. Iya kan? Tapi kalau kalau aku sih harus ada kalau aku. Oh iya, Ariana. Sore ada satu ya, Dek? Oke, semoga kedepannya ada kelas online desain untuk jadi broker ya. Ditunggu aja sih, ditunggu aja. Semoga. Kita bahas lagi itu di bagian revisi, seperti ini menyenangkan sekali. Oke. Kita sering memandang apa itu? Seru ini. Kita sering memandang revisi itu sebagai bentuk penolakan. Ya. Padahal revisi adalah sebuah tanda keterlibatan. Contoh, orang yang minta revisi berarti peduli dengan desainnya diri sendiri. Dia hadir, dia memperhatikan, dan ingin karya itu benar-benar mewakili apa yang dia bayangkan. Bahkan kalau caranya kadang salah arah. Dalam dunia profesional, revisi itu bukan sekedar edit, tapi dialog. Desain itu adalah bahasa 2 arah. Yang pertama, desain bicara lewat bentuk, dan klien bicara lewat revisi. Masalahnya, seringkali keduanya tidak berbicara dengan bahasa yang sama. Ya. Desainer bicara konsep, dan klien bicara rasa. Desainer bilang ini minimalis, klien jawab,
lah kok cuma gitu doang, saya juga bisa gitu. Nah, yes. Dan itu bukan pertentangan, itu melahirkan cara dia persepsi yang belum menemukan jembatan agar kembali bersama. Itu kayaknya lebih ke pengalaman sama Dito ya. Ini bukan di organisasi ya, bukan di organisasi ini guys. Ini job luar organisasi. Iya kan Dit? Pernah tuh kayak gitu. Soalnya dia tuh nggak ikut ngedesain. Terus tiba-tiba ini udah selesai loh. Kan kita pengennya tuh tema mending yang simpel-simpel aja lah, yang penting kena di tema itu loh. Yang penting udah masuk. Laporan dong, ini gimana? Kalau kayak gini gimana? Tiba-tiba ini nggak organisasi ya guys. Tolong ya, ini bukan organisasi, ini di luar organisasi. Ini pamflet event musik. Pamflet event musik. Tiba-tiba background berubah. Wah, aku langsung, waduh. Gitu. Ini backgroundnya tuh apa? Tiba-tiba banget. Ini udah sesuai tema tadinya. Tiba-tiba background diganti background yang kan tadinya tuh backgroundnya tuh kayak kalau konser kan hanya crowd penonton kan. Ya. Udah dijadiin background ya dulu ya. Tiba-tiba yang dijadiin background tuh bukan itu tapi panggung kosong. Nah itu tiba-tiba kan aku udah pas lihat kan, wah udahlah males pakai ini aja lah. Mood ya. Wah Mood banget nggak sih? Parah sih. Mood banget nggak sih? Wah mana ini ya, soalnya mana kan ya untuk kalau komersil kan ada harga lah walaupun murah kan. Atau kita kan juga beli kopi, beli jajan itu kan. Soalnya ayam Famiciki enaknya tahu kan, enaknya apa kan? Ayam Famiciki. Nah, udah bayarnya murah, udah dikasih harga murah, dinego. Enggak nego. Itu sih lebih ke mencekik ya. Mencekik gak tuh? Tanya udah nyekik banget tuh. Udah ya udahlah, nggak apa-apa lah. Namanya juga tukang setting amatir gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tukang setting amatir. Tiba-tiba beliau ini minta linknya, terus pas kita cek, loh kok emang berubah ini samamu? Lah nggak tahu, hampir berantem aku. Gara-gara itu hampir berantem ya. Kayaknya sehari ya sehari ya. Cuman tuh nggak ngechat sama sekali, nggak ada sehari diem-dieman. Dan ternyata si beliau dong, ya Allah tahu kayak gini nggak? Ya tahu kayak gini kan, ya udah sih nggak usah nyuruh gitu loh. Nggak usah bayar, udah desain aja sendiri, ntar nyuruh aja, suruh bantuin dikit-dikit gitu. Mana? Soalnya ngomongnya tuh ngomong malam, paginya tuh harus sudah selesai. Kan? Cepet ya. Iya. Kalau aku kayak gitu nggak berani sih. Makanya banget semalaman aku sama Dito tuh nggak tidur tuh. Pagi-pagi zombie sumpah. Nah, kalian itu kalau biasanya desain itu, kalau misalnya baru nih, sering bikin desain nih. Nah, kalian langkah pertama itu apa? Aku biasanya nanya tema, ini temanya kayak apa dulu nih? Mau simpel, yang mau rame gitu kalau aku. Ini buat komersil ya, bukan Iya, buat pribadi atau teman. Komersil. Buat komersil. Biasanya nanyanya ini mau buat apa? Mau desainnya mau buat apa? Terus apa namanya? Masarinnya gimana nih? Mau pasarkan ke apa dulu? Misalnya kalau aku kan dulu sering buat kalau kayak jadwal musik kan. Ini targetnya mau misalnya apa yang kerja. Soalnya harus beda nih. Mau ngejar yang mana. Terus temanya mau soalnya penting juga kan.
Terus mau rame apa simple sesuai tema. Gitu kalau aku sih. Kalau aku kurang lebihnya sama sih ya. Kalau dari step pertamanya itu kayak menentukan konsep desainnya sama Iya. yang order ke kita, dan kemudian setelah nemu konsep desainnya itu kita langsung bicara ke harga gitu. Tembak. Hmm. Iya Nah, sih. setelah sekian deal-dealan cocok dan lain-lain cocok, barulah kita bikin kontrak kerja gitu. Oh. Dan pembayaran harus masuk minimal 50% dari harga yang kita sepakati. Iya, betul. Seperti itu. Oh, kalau salah aku tuh dulu ini, Pak. Nggak ada kontrak kerja. Deal udah. Yang penting 50% masuk dulu. Kalau nggak DP, nggak berani sih. Sama. Mungkin kalau temen udah akrab banget, mungkin oke lah. Kalau misalnya temen akrab banget. Tapi kalau misalnya nggak akrab, nggak sih. Kalau nggak akrab banget, kalau akrab banget aku masih oke lah, boleh lah. Tapi kalau kayak dikit-dikit kayak sedikit akrab, dikit-dikit akrab lagi. 50% minimal DP aja dulu lah. Aja berapapun nggak apa-apa lah sama temen. Gitu kalau aku. Sama sih. Soalnya trauma ya. Kamu trauma ya? Saya juga trauma. Tiba-tiba. Ntar DP-nya ntar kerjain dulu aja. Pas sudah jadi, ngilang. Waduh. Kalau itu belajar dari itu, makanya apa-apanya jangan digarap dulu gitu. Uang masuk baru kita kerjain gitu. Betul banget. Soalnya kalau uang dibawakan itu salah beberapa adalah tiba-tiba kayaknya tuh ini kayaknya masuk tapi kok nggak ada yang masuk dompetku ya. Positive thinking dong. Mungkin masuk produksi lagi. Ternyata orangnya kabur. Nah, itu pengalaman sih, menurutku pengalaman banget sih. Tadi Pak Pisi pernah ngalamin ya masa-masa burnout, tapi harus maksa ngedit gitu. Itu tetap ngedit atau nggak usah? Tergantung kondisi dan situasi dan mood. Tetap mood ya. Tetap mood ya. Ya. Kenapa masa burnout itu harus maksa desain? Jawabannya nggak harus, tapi kadang tetap perlu. Kenapa? Burnout itu adalah tanda tubuh dan jiwa lagi butuh jeda. Kalau kamu maksa desain waktu burnout, kayak mungkin galau, capek, marah, dan kawan-kawannya, hasil desain itu sering jadi flat, hambar, atau malah bikin kamu makin merasa gagal. Padahal bukan karena skill kalian yang punya, tapi karena energi batinmu udah habis. Desain itu pada dasarnya itu channel energi kita. Kalau energi kita lagi kosong, hasil visualnya pun ikut kehilangan nyawa. Kadang yang dibutuhkan itu bukan hanya ngedesain terus, tapi membiarkan diri kosong dulu supaya inspirasi bisa balik lagi. Contohnya seperti laut yang sudah bisa pasang lagi gitu lah. Anjay. Kenapa harus ada anjay? Dan dari sisi profesional dan tanggung jawab, di dunia nyata itu terutama kalau kamu kerja di industri kreatif, deadline tidak menunggu di sini. Dalam artian maksa. Bukan berarti menyakiti diri, tapi mengatur ulang mode kerja. Misalnya, alihkan dulu ke tugas yang ringan, kayak layout, grid, atau eksplorasi warna dari sebuah desain itu. Lalu, gunakan template itu. Misal kayak kita lagi malas desain gitu ya. Kita cari kayak di Freepik lah, apa gitu. Atau teruskan lagi, desainnya sudah ada gitu. Kuncinya itu ritme, bukan kecepatan. Desain itu bukan maraton atau sprint. Dia lebih mirip nafas. Tarik, lepas, fokus, lelah, isi, dan kosong. Maka yang penting bukan seberapa cepat kamu bisa lepas dari burnout, tapi seberapa dalam kamu bisa mengenali pola ritme kreatif kamu sendiri. Dan kalimat dari ini dari saya untuk burnout saat desain itu adalah
Kalau desain adalah cerminan dari jiwa kamu, maka jangan paksa berkarya waktu cerminnya retak. Perbaiki tampilannya dahulu, baru biarkan dunia melihat keindahanmu lagi. Anjay. Masuk. Boleh. Nah, enggak, ini kenapa endingnya harus ada anjay sih? Tapi nih, aku penasaran ini sih. Kalau semua orang yang tukang setting, Tukang setting. Iya. Aku penasaran ini. Ada nggak kayak aktivitas setting? Mungkin ya, entah itu ngomong dulu, kita harus nyari udara segar, ada nggak gitu? Tapi lain gimana? Kalau misalnya kita sebelum setting nih, kalau ini kita cari kita bagus dulu gitu. Kan ada pasti adalah ritual-ritual, entah ngerokok dulu di teras sambil bengong, apa ngopi americano gitu kan, masih ada kan. Americano dong. Berapa shot itu, berapa shot? Ini baru ini americano triple shot aja sih, karena lebih galau saya. Oh, galau sih. Galaunya ringan sih. 3 shoot, triple shoot ringan sih. Tapi 0% kan? Gimana? Tapi sudah persen. Nggak dengar suara kata-kata loh. Apa? Tapi 0% kan? Hah? Mas, jangan di-mute Mas, mic-nya Mas. Banyak ini. Jangan ditelan mic-nya Mas, tolong Mas. Mas. Mic-nya jangan ditelan, tolong. Tolong, jangan ditelan. Tapi itu Amerikanya 0% kan? Oh, belum. Oh iya sih. No sugar sih. Aman. Berarti belum ada banget. loading sih. Jangan sampai. Jangan. Kita harus sebagai tukang setting dan admin, kita harus sehat. Kita jadi sehat. Kita jadi hardcore yang sehat. Hardcore yang culture. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Jawabannya apa nih? Oh iya. Itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat indah. Ritual sebelum desain. Ya, itu soalnya harus ada sih. Semua orang ada sih. Terdengar sederhana, tapi bagi banyak desainer sejati seperti kita ini adalah pintu masuk ke dimensi kreatif. Iya lagi. Bukan sekedar rutinitas, tapi cara menyiapkan tubuh, pikiran, dan jiwa biar selaras sama ide yang mau turun dari semesta. Betul banget. Kalau saya sendiri contoh satu, biasanya itu membersihkan kepala. Kosong dulu, berisi. Sebelum mulai coba kita berbisnis, karena kayak ngelamun gini, ngapain ya, konsepnya gimana ya. Aduh, pokoknya jangan ke-distract pikiran apapun selain konsep yang akan kita buat. Iya lagi. Nah, bayangkan semua pikiran tentang deadline, revisi, atau lain yang menyebalkan yang demanding ikut keluar. Kadang desain terbaik datang bukan dari otak yang penuh ide, tapi dari ruang yang cukup kosong buat menerima inspirasi baru. Kalau aku sebenarnya sebat dulu ya, 2 batang, 3 batang, sama minum air putih gitu, biar seger gitu. Sambil ngelamun nggak? Biasa Sambil ngelamun, bikin utang. Kayaknya rata-rata ini ya, kayak apa? Kayak anak band ya. Rata-rata harus ngelamun dulu gitu, lihat langit, kosongin pikiran aja. Tiba-tiba ada nih. Kayaknya darah daging ya mungkin ya. Darah daging. Ya karena kan satu kesatuan dari balik lagi ke yang namanya dibalik pekerja kreatif. Pasti sama semua sih. Betul. Dan setelah menemukan konsep itu, kita menyalakan suasananya atau masuk ke ruang rasa. Setiap desainer itu punya portal sendiri buat nyambung ke mood visualnya. Bisa contohnya, kalau saya bisa playlist lagunya, kopinya,
rokoknya dan suasana ambience ruangan yang akan kita pakai buat desain sendiri. Itu jadi kayak manggil loh kreatif datang ke dalam tubuh kita gitu loh. Kalau saya sendiri desain, kalau saya sendiri tuh yang paling penting itu playlist musik sih. Berarti musiknya rada kelas atau bernadia banget gitu? Enggak, kalau saya hardcore banget sih anaknya, jadi harus hardcore musiknya. Cocok, berarti festival fest, rumah sakit. Bukan, kalau saya lebih itu kurang keras lagi. Kalau saya lebih ke Asblo, Trans Black, Nightfall, Rise of the North Star dan kawan-kawannya itu. Itu kalau Enggak, ini dari musik aja aslinya udah ketahuan umur sih. Jangan bicara umur ya, kalau kalian tahu itu ya paham Anda. Sama bisa lebih atau kurang atau Sama siapa itu? Sama siapa? Sama aku. Ini. Kayaknya Ya sama sih. sama sih. Dia kayaknya. Enggak. Berarti umumnya ada kepala 3 ya? Saya masih kepala 2 akhir. Kepala 2 akhir itu berarti belum ada 30. 28-an nggak sih? 28 nggak sih? Betul. 28 tahun. Oh, lahirnya lahirnya di zaman, aduh jangan sebut itu, lupa aku ini. Berbahaya itu. Berbahaya. Jangan. Kita ya. Di zaman 8 nggak sih? Iya kan? Betul, di zaman itu. Sama berarti. Umuran ternyata. Umuran. Tapi kalau aku sebelum desain itu dengerin musik keras. Contohnya ya kayak Baby Monster, Blackpink mungkin. Itu sih kalau aku biasanya satu lagu itu sih. Blackpink banget ya, Blackpink banget. Hardcore banget, parah. Kalau aku kan biasanya ya balik ke moodnya dulu sih. Kalau lagi moodnya bagus ya pasti kalau lagu-lagunya kayak gitu. Cuman kalau lagi galau, lagi ini ya tetap keras, cuman lebih ke musik-musik keras cengeng gitu loh. Ya kayak Alesana, Illusion for My Valentine. Iya sih, itu keras tapi cengeng ya. Kalau nggak MCR, My Chemical Romance. My Chemical Romance. Dan yang terbaru ini saya lagi seneng banget dengerin Modern Gun sih. Oh, itu bagus sih. Tapi ini ada genre baru yaitu pop dangdut. Itu gimana menurut pendengar seperti pemusik seperti kalian? Kalau dari saya sendiri itu sih nggak masalah ya, soalnya kan pasti semakin kesini makin banyak genre-genre baru ya. Contohnya kalau kayak saya sering bikin event dangdut. Kenapa? Ya. Ambil cuannya gitu. Gitu. Itu iya lagi. Itu ya, harus sebenarnya berbanding dengan diri kita sendiri gitu loh. Iya, betul. Jadi menjadi seorang panitia konser dangdut gitu. Saya kebetulan yang sering bikin pas masih di sana. Bukan ambil duitnya lebih tepatnya. Iya sih, betul sih, benar. Soalnya aku pernah sekali pendangdut di kota aku tuh kayaknya sekali doang deh. Itu antusiasnya lebih gede daripada musik ya rock lah. Kita bisa dibilang musik rock itu ya, kayak hardcore, metal. Antusiasnya lebih yang dangdut sih. Iya, makanya itu. Terus DJ Indobons gitulah, musik TikTok gitulah. Nah, itu lebih menjual sih. Ya, kita lahir pun makanya dangdut, kita nikah pakai dangdut, kita sebat pakai dangdut ya. Makanya udah terbang jadi kultur dari Indonesia. Ya, apalagi inilah kayak aku sama Fiji, gak mungkin kan nikahan tiba-tiba muterinnya lagunya Tsunami, Get Crasher, terus Modern Gun, Madball kan nggak mungkin, tetap aja Caping Gunung, iya kan? Tapi coba tidak. Saya tidak. Tapi aku mungkin after party mungkin ada sih. Aku bikin kalau mungkin ya.
Kalau saya nanti nikah ya, itu playlistnya kayak lebih ke indie pop. Oh, paham. Kayak 90s, 75, Hmm, Indonesia gitu, dan kawan-kawannya. oh, paham, paham, paham. Kalau aku mungkin ada satu lagu kurang sih, lagu sih. A Little Company. Pengen banget, Boleh, jangan pengen Pak. banget. Kalau aku Versi pengennya dari itu sih. koplonya nggak Pak? Apa? Yang versi koplonya kan ada. Yang nggak saya, yang nggak juga dong, aneh banget ya. Kayak kita dengerinnya kayak udah serius, udah kenapa di hati tiba-tiba ngobrolin langsung apa sih? Langsung Iya tiba-tiba ada lagi, iya dong lagi, lagi. Iya kan, iya tiba-tiba lagi, apa sih ini? iya Itu sih, lagi. pengennya itu sih. Soalnya kalau musik keras, apalagi kalau kayak aku ya kan kalau soal musik ya kan orang kita kan jarang yang dengerin musik kecuali emang zaman-zaman muda gaul lah gitu. Ada pertanyaan nih. Oh iya, Kak, mau nanya dong, bagaimana cara menghadapi tantangan ketika desain dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman? Sering banget tuh, kadang ada kontras ya antara zaman dan desain yang kita anggap itu masih relevan. Itu tanggapannya gimana? Ah, bagaimana menanggapi tantangan ketika desain itu dianggap kurang relevan oleh masyarakat karena perkembangan zaman ya? Irtinyiin bagus. hmm. Ah, karena berbicara bukan soal desain yang ketinggalan tren, tetapi soal jiwa kreator yang merasa tertinggal oleh waktu. Ya, jadi kita itu kayak contohnya kita desainnya masih gini-gini aja, sementara kita nggak mau mengikuti perkembangan tren desain yang terbaru itu apa gitu. Kudet ya. Contoh gampangnya itu desain itu organisme hidup ya, bukan artefak mati. Iya. Desain itu nggak pernah benar-benar usang. Yang berubah hanyalah cara manusia menatapnya dan memandangnya. Gaya yang dulu dianggap kuno seperti brutalism, grung atau flat design awal, sekarang bisa muncul lagi sebagai bentuk nostalgia digital. Artinya, relevansi itu bukan hilang, tapi bertransformasi. Dari desain yang jadul, kemudian dikembangkan lagi menjadi desain yang terbaru, tapi dengan bentuk yang sama. Jadi, ketika orang bicara dan bilang, desainnya itu udah nggak relevan lagi, sebenarnya mereka sedang berbicara soal konteks, bukan kualitas. Mungkin kamu hanya perlu mengganti cara bercerita dan bukan bagaimana menceritakan itu sendiri. Lalu, relevansi bukan ikut tren, tapi memahami arah zaman. Tren visual itu cepat, warna berubah, layout bergeser, gaya minimalis datang dan pergi. Tapi esensi desain itu selalu sama, membuat manusia merasa terhubung. Yang penting saya bukan meniru tren dari TikTok, dari Pinterest, dari Canva, dan lain-lain, tapi memahami apa yang lagi dicari manusia hari ini, nilai apa yang sedang tumbuh dalam budaya visual kita, dan bagaimana desain bisa bicara dengan bahasa masa kini tanpa kehilangan jiwanya itu sendiri. Karena desain yang baik bukan mengikuti zaman, tapi berdialog dengannya. Dan bagaimana caranya kita mengikuti perkembangan zaman itu, upgrade skill kita, tapi jangan takut kehilangan rasa. Kayak kadang kita sering mikir gini nih, kadang kurang relevan muncul karena kita berhenti belajar. Kayak belajar toolsnya, belajar software terbarunya apa, belajar algoritma desain yang terbaru itu bagaimana, semuanya berubah cepat setiap tahunnya itu pasti. Tapi, kalau kamu punya rasa visual yang tajam dan mata yang bagus dan otak yang penuh imajinasi, kamu bisa adaptasi ke medium apapun. Misalnya, dari layout statis ke motion grafik, dari poster ke konten storytelling video, dan dari branding visual ke pengalaman interaktif.
Relevansi itu bukan berarti perubahan total, tapi berevolusi dengan kesadaran diri dan semakin bertambahnya tahun. Jadi jangan takut terlihat untuk out of the trend. Buatlah kita, ini loh diri kita sendiri dengan desain yang kita miliki gitu. Tapi kadang kita itu sering merasa ada momen di mana desainanmu akan terasa terlalu lambat, terlalu lembut, atau terlalu simbolis dibanding dunia yang serba cepat. Kayak kadang, loh kok gini ya, loh kok gitu ya, loh kok gini ya. Itu nggak apa-apa. Kadang dunia kita cuma butuh untuk, kadang dunia kita itu cuma butuh waktu untuk menyusulmu. Dan desain yang jujur itu kadang terlihat tidak relevan sebelum akhirnya dianggap visioner. Jangan buru-buru menyalahkan dirimu yang lambat. Mungkin kamu hanya sedang berbicara dengan bahasa masa depan. Caranya, besok kosongan eksplorasi, jangan langsung membandingkan karya diri sendiri dengan orang lain atau tren yang sedang zaman ini. Kemudian riset, lihat cuma bukan apa yang keren, tapi apa yang dirasakan oleh manusia hari ini. Dan realitanya, sesuaikan desainmu dengan nilai, bukan sekadar gaya. Contohnya, kalau kita itu modern, berarti flat minimal. Sekarang modern bisa berarti humanis dan emosional. Jadi kamu tinggal menggeser perspektif desain itu, bukan mengganti identitasnya. Jadi, inti dari bagaimana cara menghadapi desain yang kurang relevan itu adalah datang dari keberanian diri sendiri untuk berdialog dengan waktu. Desainer terbaik itu bukan yang paling update, tapi yang paling peka membaca perubahan jiwa manusia di balik setiap tren. Seperti itu. Tampak Tepuk tangan jadi buat Iya, tanpa kehilangan identitas dari kitanya kan. Betul, saya penulis juga nih. Lo, ternyata. Ini Mas Satu ini ternyata banyak ya. Banyak. Aktif. Kayak aktifnya kayak kebanyakan gula ya. Iya, jadi saya itu mengekspresikan sesuatu lewat apapun. Kalau dia bisa lewat desain, bisa lewat musik, bisa lewat tulisan. 3 itu dari dulu. Kalau aku belum sih. Nah, ini adalah salah satu tulisan saya yang melambangkan perasaan saya semuanya. Dari dulu. Banyak ya. seniat itu ya. Seniat sih. Banyak sekali. Respect sih. Saya lagi yang ini itu mana? Ini tahan dong, lagi apa? Kenapa harus coret-coret? Seniat itu ya. Niat banget sih. Kalau itu niat sih. Lalu masih banyak lainnya. Ada pertanyaan lagi. Seni itu merupakan sebuah warisan dari orang tua atau bakat yang nggak semua orang miliki, Pak? Atau bisa diasah, yang misalnya kayak orang yang nggak punya bakat dalam seni, sekalipun kalau mereka dengan niatnya mau belajar, maka akan berkembang gitu bakatnya. Atau emang seni itu sebuah anugerah dari Tuhan? Gimana ya? Bagus sih. Seni itu kayak membuka 2 pintu sekaligus. Satu menuju darah dan satu menuju jiwa. Apakah seni itu karena diwariskan atau karena bakat terpendam dan akhirnya ingin keluar? Ya kan? Jawabannya, seperti kebanyakan hal tentang jiwa, bukan hitam atau putih, tapi perjalanan antar keduanya. Satu contohnya, seni sebagai warisan darah. Ada yang memang lahir di tengah keluarga yang bernafas lewat seni. Orang tuanya mungkin pelukis, penulis, pemusik, atau hanya seorang yang tahu cara melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Bukan soal mewaris skillnya itu, tapi kepekaan. Ketika kecil,
kamu tumbuh dengan cara memandang yang berbeda-beda. Dari melihat warna di balik bayangan, mendengarkan musik di tengah diam, itu bukan hanya sekitar genetik dari orang tua kita, tapi juga spiritual. Jadi kamu itu mewarisi cara melihat dunia. Dan yang kedua, seni sebagai panggilan batin. Tapi ada juga orang yang tumbuh tanpa latar belakang seni sama sekali. Orang tuanya realistis, hidup keras, bahkan nggak pernah bicara soal estetika. Apapun itu. Tapi dalam dirinya itu sendiri, ada rasa lama yang terpendam sampai suatu hari sesuatu membangunkannya. Kayak lagu, kehilangan, cinta, patah hati, atau sekedar tatapan cahaya di jendela pagi itu. Dan itu momen ketika jiwa lama yang pernah hidup sebagai seniman akhirnya mengingatkan lagi siapa dirinya. Kayak mungkin kita itu siapa di masa lalu sih lebih tepatnya. Aku sepertinya hal gitu sih. Jadi acara seni itu nggak selalu diwariskan, tapi dipanggil kembali oleh waktu saat dipertemukan kembalinya itu. Dan dua-duanya itu benar, tapi bukan yang utama itu adalah kesadaran dari diri sendiri kalau kita nggak punya darahnya jadi orang tua gitu ya. Contohnya, kamu bisa lahir dari keluarga seni tapi tidak peka. Kamu juga bisa lahir dari keluarga biasa saja tapi jadi seniman besar. Bedanya cuma satu. Apakah kamu mendengarkan getaran kecil dalam dirimu itu yang ingin mencipta? Karena seni bukan bakat, seni adalah cara jiwa mengekspresikan apa yang tidak bisa diucapkan. Seni tidak diwariskan, tapi diteruskan. Orang tuamu mungkin memberi warna di awal, tapi kamu yang menentukan arah goresannya mau larinya kemana. Kamu bisa memilih kelanjutan dengan kesadaran baru. Misalnya, orang tua menanamkan disiplin, kerja keras, dan rasa estetika. Kamu mengubahnya jadi desain, puisi, konten puitik, atau tulisan-tulisan, apapun itu. Jadi, itu bukan bentuk transmisi. Bukan sekedar darah, tapi energi yang terlampiaskan dan bertransformasi sebagai menjadi karya seni itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah seni bukan milik siapapun ya. Dia hanya menumpang lewat manusia, seperti jiwa dan roh. Pada akhirnya seni bukan soal tanggapan sekarang kan lagi viralnya modern art, tapi yang saya lihat Apa nih? apa? Lanjut Pak. Terlalu orangnya nih, masnya nih. Jadi di zaman ini kan ada namanya modern art. Itu kan kadang modern art itu nggak mengandung seni sama sekali. Menurut Pak Hafiz itu gimana dalam menanggapi modern art yang sedang viral sekarang? Contohnya kayak desain-desain yang bisa dibilang lagu-lagu gitu ya. Ya, yang abstrak ada apa ya? Aku pernah lihat kayak orang lukis kayak gitu doang, garis-garis. Lalu ada modern. Ya, modern seperti itu yang absurd banget. Menurut Pak Hafiz Zaman modern art. Sebuah seni. Zaman modern art itu tidak mengandung seni estetika ya. Lebih ke Kalau branding. bicara soal estetika ya, kayak dalam konteks klasik, contoh zaman Renaissance, Barok, atau zaman Romantisme, itu enggak? Kayaknya udah lama banget itu deh. Itu enggak? Itu jauh banget ya kayaknya ya. Jauh banget ya? Jauh banget. Jauh banget. Itu zaman Berarti Romawi nggak sih? Kan lebih ke zaman Romawi ya. ya, zaman Renaissance, Barok, atau Romantisme itu zaman-zaman sebelum Romawian, sekitaran segitu. Estetika modern, kejujuran bukan keindahan. Di era modern dan postmodern itu seni berubah arah. Estetika itu nggak lagi soal cantik, tapi soal jujur. Estetika itu menjadi sebuah keberanian menampilkan sesuatu apa adanya, bahkan kalau itu menyakitkan, kacau atau absurd ya. Kalau
art modern itu kayak contohnya mungkin kayak ke Picasso, tahu nggak? Kejauhan nggak? Itu jauh banget. Itu juga Kejauhan jauh ya? banget. Jauh. Itu Picasso, sebelum kayak sama Jackson Pollock, kejauhan. jauh banget itu. Tapi kayaknya menurutku kalau soal seni itu emang lebih ngetren di zaman-zaman itu deh. Betul. Iya kan? Kalau zaman-zaman sekarang tuh ada beberapa tapi lebih ke itu kayak tadi temanya modern art gitu yang abstrak-abstrak aneh gitu. Dia cuma ngejual brandingannya dia doang. Nah, gitu Lebih ke pastinya. brand. Kalau menurut aku lebih ke brandingan sih. Kalau aku bukan sih ya, mungkin kalau dari aku itu lahir dari kejenuhan terhadap keindahan sih. Oh, keresahan pribadi. Modern art itu muncul dari kebosanan pada dunia yang terlalu teratur. Ah, ah, paham. Jadi kayak modern art itu bisa mengarah ke kejujuran eksistensial. Contohnya kayak modern art itu membawa tema besar tentang eksistensi manusia yang absurd, yang aneh-aneh gitu. Bukan lagi cerita tentang raja dan dewa, tapi tentang manusia yang merasa kosong di tengah kemajuan teknologi itu sendiri. Oh. Dan modern art itu juga sebagai cermin psikologis kita sendiri. Kalau diperhatikan, modern art itu seperti catatan terapi kolektif manusia. Semuanya berawal dari luka, industrialisasi, kehilangan makna spiritual, dan bahkan seni modern mencoba memahami kesadaran manusia lewat warna, bentuk, dan kebebasan itu sendiri. Anjay. Kenapa harus aja sih? Ini aku ada pertanyaan nih pribadi nih. Enteng sih. Terakhir. Terakhir. Last question dan enteng. Aman. Aman. Kan kita sebagai tukang setting nih ya. Tentu menggunakan alat dong, iya kan? Entah itu PC, laptop, apa-apa. Nah, alat yang paling enak, bukan enak buat ngedesain, entah itu desain grafis, video, apa musik lah. Dari, jangan sebut merek ya mungkin ya. Dari brand buah, apa brand jendela. Enteng ini. Buah sih. Lebih ke, kalau desain tuh lebih ke mananya nih? Tergantung konsepnya ya. Kalau mungkin kita ke 2 dimensi gitu ya dan lainnya, enakan di buah. Cuma kalau kita lari ke arsitektur dan 3 dimensi, enakan di jendela. Iya sih, betul. Berarti nggak ada brand satu sama lain yang kalau misalnya ini kalau buat desain buat satu pakai brand ini aja loh. Terus ada lagi enggak itu kurang, mending yang ini aja. Enggak ya itu ya. Oke, yang merah sama itu, merah sama biru itu ya. Ya. Soalnya aku termasuk juga kan. Kalau aku sih pernah ya sih. Kalau aku tergantung kalau setelah mencoba brand buah untuk desain dan itu sangat-sangat nyaman. Sama. Aku juga pakai dua-duanya lagi. Aku juga sebetulnya pakai dua-duanya juga sih. Jadi kalau yang ini yang jendela yang buat render 3 dimensi, kalau yang buah buat 2 dimensi gitu. Ya, biasa aja lah. Yang biasa ya. Betul. Soalnya buah kalau buat render tuh kuat, tapi ya gitulah. Ampas. Iya, kuat tapi ya gitulah. Tahu lah. Iya, paham. Kayak mau meledak. Jangan coba berat lah. Jangan. Kalau buat Fruity Loop pakainya apa buat Fruity Loop? Buat apa? Fruity Loop. Fruity Loop tuh kayaknya mending pakai jendela deh. Pakai jendela. Iya, kalau soalnya buah, kalau pakai buah tuh sekarang kan udah seri berapa sih? 4 ya? 4 yang Pro ada kan, Pro Max kan? Itu kayaknya berat deh. Kayaknya buah juga bisa, tapi untuk hasil tuh itu perfeksi diri sendiri sih.
tergantung orangnya juga ya. Kalau hasil ya mungkin ya tesnya kan beda-beda ya. Sama tergantung spek juga kalau jendela kalau menurutku. Kalau speknya masih medium, mending buah kuat kok buah. Asal kan jangan kebanyakan aplikasi juga. Iya Nanti sih. nanti meledak sih. Menurutku mati sih depan sih kalah sih. Sistem kalah sih. Hardware kalah. Soalnya nggak ada GPU. Nggak kerasa nih udah 18 menit lebih. Gak kerasa obrolan kita hari ini sudah di penghujung acara. Banyak banget hal menarik soal bagaimana desain bisa membentuk karakter sebuah institusi. Terima kasih untuk KPV atas insight-nya juga buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Ada kata-kata terakhir dari Mas Vicky? Ya, jangan kata-kata terakhir dong. Kalimat penutup. Terakhir seakan-akan udah selesai. Mungkin kata-kata hari ini. Kata-kata. Oh iya, Kak. Dari narasumber kita. Kata-kata hari ini karena saya sedang tidak enak hati ya, jadi kayak mungkin lebih ke yang politik saja ya. Boleh, bebas. Boleh. Bebas. Kata-kata yang politik. Jadi, desain itu bukan tentang apa yang terlihat indah, tapi tentang bagaimana sebuah bentuk bisa membuat seorang merasa hidup kembali. Setiap warna adalah nafas, setiap garis adalah doa, dan setiap ruang kosong adalah tempat jiwa yang beristirahat. Anjay! PG Pelari Culture 2025. Oke, ini thanks banget buat waktunya hari ini pokoknya. Thanks banget. Terima kasih untuk semoga kita cepat di lain waktu bisa bertemu kembali. Mungkin ada project apa nih, project ke depan nih. Mungkin ada ya kita ya Pak. Mungkin ada ya, akan ada ya. Tapi ntar tunggu aja. Mungkin kalau udah ketemu tunggu aja. Aku lagi belajar double blast lagi Pak. Oke. Kayak Gini pokoknya tungguin aja. Mesti ada gerakan ada. Baik, dari Mas Vicky, barangkali ada kerjaan yang menumpuk atau revisian, silakan bisa izin terlebih dahulu meninggalkan room dan lanjutkan aktivitasnya. Dan Mas Vicky, terima kasih banyak sudah menemani saya dalam podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Hai. Oh, honda nuri ada rasa. Otsukare sang des. Sekarang. Kane. Oke, sampai jumpa lagi. Guys. See you next time. Ya, demikian perbincangan kita pada episode hari ini. Semoga episode hari ini tuh memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua dalam memahami pentingnya desain dalam memperkuat instansi identitas sebuah lembaga. Terima kasih kepada narasumber, kepada moderator dan seluruh pendengar yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Terima kasih banyak.